Jadi kalau dalam Al-Quran itu dikatakan ada ru'yah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Itu hadis Nabi. Fa in ghumma alaikum fa aghmisha rabbana salatina. Ibu, patokan dari Al-Quran dulu untuk puasa dan untuk hari raya itu ru'yah, lihat bulan. Bila bulan tidak nampak, maka cukupkan Ramadan 30. Kalau tidak nampak juga ya udah Lebaran. Karena apa? Tidak ada Ramadan sampai 31 puasa bulan. Jadi puasa itu. Kemudian bagaimana pula dengan yang hisab? Hisab juga ada dasarnya dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa perjalanan bulan dan matahari itu adalah untuk menghitung waktu. Mana yang benar? Keduanya bisa. Dan biasanya bertemu. Nah, masalahnya sekarang adalah melihat bulan itu, bulan kadang-kadang tidak selalu nampak di ufuk barat sana. Dan karena dia tertutup, fa in ghumma alaikum, tertutup. Kalau tertutup maka cukupkan. Nah, misalnya dari Muhammadiyah, dia pakai hisab namanya, perhitungan perjalanan matahari. Hisab, dan dia berpendapat bahwa 1 Syawal itu jatuh tanggal 21 April besok, yaitu hari Jumat. Nah, pemerintah biasa selalu berpegang kepada ru'yah. Ru'yah itu seluruh Indonesia ditunggu berita apakah ada yang melihat bulan pada sore petang tanggal 29 itu. Kalau nggak ada, banyak nggak nampak, berarti belum. Tapi kalau ada, walaupun hanya 1, dan orang yang melihat itu disumpah, maka itu kita lebaran ya. Saya pernah mengalami dulu, waktu itu masih muda lah, saya diminta khutbah di Sungai Pakning. Diperkirakan lebarannya besok. Saya berangkat hari ini ke Pakning, semalam. Rupanya sampai di Pakning besoknya diketahui bahwa bulan tidak. Jadi dua malam di situ di Pakning. Malam di situ di Pakning itu di mes Pertamina, nggak ada orang. Mesnya besar, orangnya nggak ada. Yang ada saya sendiri bersama pembantu yang dari situ. Itu tidak enaknya juga. Ya. Tetapi kita ikut saja. Mana yang lebih? Cuma kalau dalam masalah ini, saya katakan selagi masalah ini, lebih baik kita ikut pemerintah. Untuk masalah ini nih, masalah lain nanti berat kita kaji. Tapi kalau ini karena dipastikan untuk ru'yah itu, lihat. Nah, jadi tidak usah bimbang ya, puasa kita 28 atau 29. Kalau anak-anak muda sekarang tidak peduli, dia pokoknya lebih cepat lebih baik ya. Ya kan, lebih cepat lebih bagus, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih baik puasa ya. Kita sempurnakan mana yang lebih sempurna. Kalau pastinya memang yang melihat itu, cuma masalahnya tadi kadang-kadang melihat itu bukan sudah besar, kita lihat berarti sudah lewat, tidak masalah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengikuti akhir-akhir zaman ini banyak hal-hal yang membuat kita justru menjadi, istilah anak sekarang, galau. Kadang ada orang yang dulu dia ulama, dulu berfatwa dia
Kalau dia ceramah menyejukkan hati, sangat sejuk hati kita mendengar. Tapi akhir-akhir ini berubah. Malah kalau keluar fatwanya gelisah kita mendengarnya. Nah, misalnya itu mengenai siapa yang dikatakan kafir, ya, dikatakan kafir. Kalau kita rujuk kepada surat Al-Kafirun, itu orang yang tidak Islam dan dia sudah tahu bahwa Islam itu ada, dia tidak ikut itu kafir. Makanya kan ada tawaran masyarakat jahiliyah dulu kepada Muhammad. Bagaimana Muhammad kita berdamai? Kemarin saya berdamai, sekali kamu sembah Tuhan kami, sekali kami menyembah Tuhanmu. Jadi seperti berdamai seperti itu. Itu masalah Tuhan itu bukan dikapelingi, ya. Jadi itulah ayat qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir. Nah, sekarang orang mengkaji kafir itu apa? Kafir itu mengingkari kebenaran yang ada. Tapi dengan syarat dia sudah tahu itu kebenaran. Itu baru dikatakan kafir. Nah, kalau tidak boleh disebut kafir, dia non muslim. Saya ingat kalau kita baca dalam Al-Quran, ternyata semua agama yang diturunkan oleh Allah itu namanya Islam. Agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, itu Islam. Dimana kita tahu Al-Quran bilang inna dina indallahi Islam. Oleh sebab itu, kalau agamanya Islam tentu orangnya Muslim. Kalau non Muslim berarti orang tidak beragama. Kalau begitu tidak beragama, padahal dikatakan tadi non Muslim itu adalah orang tidak beragama Islam yang memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah sekarang fatwa yang membuat bingung-bingung. Padahal kata Nabi Isa kepada Hawariyun itu artinya sahabat-sahabat dekat Nabi Musa. Man ansari ilallah. Kan Nabi Musa dikejar-kejar, difitnah, mau dibunuh, dan bahkan katanya sudah dibunuhnya oleh orang Yahudi. Maka Nabi Isa mengatakan siapa yang akan menolong aku, membantu aku di jalan Allah. Maka orang-orang Hawariyun mengatakan nahnu ansarullah biasharu bi anna muslimin. Ya. Kami yang akan menjadi penolongmu dan saksikan kami adalah orang muslim. Jadi umat Nabi Isa itu muslim juga. Umat Nabi Musa juga begitu, muslim. Jadi kalau dikatakan wahai non muslim, berarti orang yang semuanya yang tidak percaya kepada Tuhan itu aja yang kafir. Padahal yang datang kepada Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad berkompromi sesekali menyembah Tuhan mereka, sekali menyembah Tuhan Muhammad, dikatakan oleh Al-Quran kafir. Ya, kafir. Jadi kafir itu, jadi sekarang diubah orang definisinya kafir itu adalah orang yang sudah tahu dia agama Islam itu, tapi dia ingkar, itu namanya kafir. Tapi kalau belum tahu, dia belum kafir, namanya non muslim saja. Non muslim saja. Itu untuk dalam rangka katanya untuk menimbulkan apa yang disebut dengan toleransi, saling bertoleran dalam perbedaan. Pernah tidak begitu. Nah, sekarang lagi orang kan lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan toleransi kehidupan beragama. Kita tidak boleh memaksakan paham kita, keyakinan kita kepada orang lain. Itu surah Al-Kafirun itu jelas-jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang engkau sembah.
wala antum a'abiduna ma'abud, dan kalian tidak usah pula menyembah apa yang kami sembah. Itu namanya toleransi. Apa arti toleransi? Kita tegak di keyakinan kita masing-masing. Ya kalau kalian yakin bahwa agama kalian seperti itu benar, ya silakan, kami tidak akan mengganggu. Sebaliknya kalian juga tidak boleh seperti itu. Nah, jadi tidak boleh saling mengganggu. Itu baru muncul kerukunan. Di kerukunan itu bisa bagi dua. Ada kerukunan intern umat beragama. Ada kerukunan antar umat beragama, dan ada kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, kalau antar beragama, saya katakan tadi, la a'budun ma ta'budun. Kami tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan pula kamu ya menyembah apa yang aku sembah, dan tidak pula kami akan menyembah. Sebaliknya seperti itu. Mari kita saling menghargai, saling menghormati saja hak pribadi kita. Ya, mau Muslim mau tidak, itu hak masing-masing lah, silakan dihormati. Tapi jangan paksa. Nah, itu disebut dengan toleran. Jadi toleran itu artinya apa, Ibu? Kita bisa memahami perbedaan dengan orang lain, tetapi teguh dalam pendirian, teguh dengan keyakinan kita. Kita tidak akan ganggu keyakinan orang, ya, itu namanya toleran. Nah, oleh sebab itu sekarang namanya moderasi kehidupan beragama. Kalau moderasi, orangnya moderat. Orang moderat artinya dia toleran dalam perbedaan, saling memahami, tetapi kukuh dalam keyakinan. Tuh, tidak pula kita sekali salat ke gereja, tidak begitu. Itu bukan toleran. Namanya toleran itu tidak mengganggu. Itu namanya moderasi. Yang kedua namanya rukun secara intern. Intern itu artinya sesama umat beragama. Umat Islam sesama umat Islam rukun. Umat Kristen sesama umat Kristen rukun, karena di Kristen itu sendiri juga banyak khilafiyahnya, banyak perbedaan-perbedaannya. Kadang-kadang perbedaan itu memang di kita misalnya di Islam, karena memang kandungan ayat itu membolehkan kita memahaminya berbeda. Tetapi kebanyakan sekarang perbedaan itu bukan itu, kepentingan orang. Kepentingan orang dibawanya kepada agama lalu berbeda. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kalau perbedaan dalam artian pemahamannya ayat Al-Quran atau hadis yang mengandung unsur-unsur kita berbeda, itu saling menghargai. Itu namanya intern umat beragama. Jadi misalnya amalan kita tidak boleh paksakan pada orang amalan kita, tetapi kita boleh mendakwahkan tanpa harus menyerang amalan orang. Itu namanya toleran. Ya. Jangan mencaci orang yang beda dengan kita, langsung kita cap itu adalah sesat. Langsung kita cap adalah itu bid'ah. Bid'ah itu apa? Dalam hadis Nabi mengatakan kullu muhdatsin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Setiap yang baru. Dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita gunakan alat yang tidak ada pada waktu masa Nabi untuk beribadah, itu bid'ah. Nah, ini bid'ah nih. Mik ini bid'ah. Pada masa Nabi nggak ada mik. Nggak ada. Nah, kita pakai ini untuk nyambung suara kita dalam suara imam misalnya ketika dia memimpin makmum salat berjamaah. Itu sudah bid'ah. Sudah bid'ah. Jadi tetapi kata Imam Syafi'i itu namanya bid'ah mahmudah.
Tidak ada pada masa Nabi, tapi kita adakan sekarang dalam rangka justru dalam rangka menyiarkan, memperkuat syiar agama. Itu namanya bid'ah yang mahmudah, ya. Bid'ah yang terpuji. Seperti salat tarawih berjamaah ini. Pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa Nabi berapa kali cuma datang ke masjid waktu salat tarawih? Sekali, cuma 2 kali cuma. Itu Nabi di rumah. Ya. Lalu ketika Nabi nggak ada, sahabat salat sendiri-sendiri. Nah, pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusul kepada Abu Bakar. Umar ini adalah sahabat yang banyak ide. Kata Umar, wahai Abu Bakar, ini orang salat sini sebagian, di sebagian numpuk-numpuk berserak-serak. Akan lebih bagus kalau disatukan di bawah satu imam. Kata Umar. Apa kata Abu Bakar? Umar, bukankah Nabi membiarkan seperti itu? Iya. Kan itu bid'ah. Kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang sebaik-baik bid'ah. Akhirnya disunahkan oleh sahabat. Itu diikuti oleh kita sekarang. Nabi mengatakan apa? Ikutlah aku dan ikutlah sahabat-sahabatku. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabatku itu seperti bintang-bintang. Kalau kalian ikut, kalian akan dapat cahaya bintang itu. Tapi Umar berani membuat sesuatu yang bid'ah. Dia tidak membuat pada masa Nabi, tapi dibuatnya, lalu kemudian ternyata itu baik. Tidak semuanya bid'ah itu sesat. Memakai mi'dah dibuang. Pada masa Nabi orang pakai muazin. Kalau kita pergi ke Mekah, misalnya ke rata-rata di masjid di Saudi, terutama di sekitar Mekah dan Madinah itu, orang salah. Jadi pada masa Nabi kan orang pakai muazin namanya, mubalik namanya. Jadi imam Allahu Akbar, suaranya sederhana aja, tapi yang belakangnya menyambung. Keras, Allahu Akbar, sambung lagi belakang. Seperti itu dulu. Sekarang tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu? Ya karena ini sudah ada. Oh, tapi kan untuk mengikuti sunnah Nabi begitu lakukan juga. Ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi maksud nyambung itu apa? Maksudnya adalah supaya suara imam itu terdengar oleh orang belakang. Itu maksudnya. Bukan maksudnya harus mubalik itu, tidak. Tapi suaranya imam. Makanya ini termasuk bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Jadi jangan-jangan sedikit bid'ah orang kita salahkan, kita sesatkan, lalu orang menjadi tersinggung. Banyak orang sekarang saya lihat karena memang belajarnya tidak rutin ya. Jadi akibatnya mendengar lalu menjadi rusak. Ya. Ada orang yang dulu banyak maksiatnya, mungkarnya. Kemudian dia pindah, dia berbuat misalnya berjudi, bahkan berzina segala macam, itu kerjaannya dulu. Lalu dia tobat, dia pindah ke satu kelompok. Tapi setelah itu apa? Dia sinis kepada orang yang tidak ikut sama dengan dia di kelompok dia. Menganggap orang lain itu sesat, memandang orang itu dengan mata yang tidak enak, menganggap tuh ini orang sesat semua, menyombongkan diri. Nah, sombong itu juga maksiat kepada Allah. Jadi jangan kita ini pindah dari satu maksiat pindah ke maksiat yang lain, bentuknya berbeda. Makanya oleh sebab itu yang diajarkan dalam agama kita untuk orang-orang non muslim atau orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk orang sesama intern Islam, lana a'maluna walakum a'malukum, li a'mali wa antum walakum a'malukum. Amalan kamu untuk kamu, amalan aku untuk aku. Nah, bagaimana kalau kita dalam sebuah masjid, kita sudah tetapkan memakai satu beribadah kita seperti ini, itu sudah disepakati. Jangan datang masuk memecah orang. Kalau memecah orang itu mafarik jamaah, memecah persatuan orang itu hukumnya haram.
ya, membaca hukumnya haram. Jadi jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pecahnya persatuan. Nah, ini disebut dengan apa? Dengan toleran dalam bentuk intern umat beragama. Dan begitu juga selanjutnya. Selanjutnya apa? Kerukunan antar umat agama dengan pemerintah. Pemerintah tidak boleh mencampuri terlalu jauh urusan-urusan masalah ibadah terutama. Tidak boleh. Ya. Pemerintah harus beri kebebasan kepada masyarakat untuk beribadah dan melindungi semua masyarakat, semua rakyat untuk beramal menurut keyakinannya, menurut ilmunya masing-masing. Tidak boleh dia terlalu diatur. Seperti kemarin kan ribut, tidak boleh mengeluarkan mic keluar. Itu bisa saja, bisa kita pahami ya. Tidak boleh mengeluarkan itu artinya apa? Mengganggu orang yang tenang. Kita kontrol, tapi jangan sampai pula dikeluarkan kata-kata yang seperti menghina. Suara azan itu seperti dengan suara, bukan seperti, disamakan dengan suara anjing yang mengganggu orang lain dalam tidurnya misalnya. Itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kembali kepada yang tadi, terminologi atau arti kafir itu bagi orang sekarang artikan orang yang tidak tahu. Orang yang sudah tahu dia agama Islam tapi dia tidak ikut. Sekarang apa ada orang tidak tahu? Tahu semua. Kenapa? Bisa tahu. Kenapa? Karena media sosial ini berkembang terus. Dia sudah tahu ada agama Islam. Kenapa dia tidak belajar? Nah, ini dipelihara oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Dia turunkan kebencian tanpa dia tahu apa yang dia benci itu. Apakah benar yang dia benci itu atau tidak? Ya, dulu dosa secara non-Muslim sama orang Islam dia di Batu Besurat di Kampar itu ada Syekh tarikat yang cukup terkenal, Syekh Abdul Ghani namanya beliau. Jadi ada orang yang datang ke beliau karena itu katakan itu bid'ah, ya, sampai syirik segala macam. Beliau ditantang oleh orang itu. Saya mau mendebat Buya melakukan bid'ah macam-macam, syirik. Apa kata beliau? Sekarang begini aja. Sebelum kamu mendebat saya, coba kamu ikuti dulu. Ikuti dulu praktek beribadah menurut tarikat ini. Ikuti saja dulu. Agak 2 hari pun jadi. Itu 3 hari pun. Silakan. Kita ikuti dulu. Diikutinya. Setelah diikutinya, malah masuk sudah tutup. Iya Buya, tidak ada masalah. Nah, seperti itulah kebanyakan orang-orang yang benci kepada Islam itu. Dia belum mengerti Islam itu. Belum mengerti, tapi dia sudah benci karena hasutan orang. Makanya juga begitu dalam hidup kita. Kita jangan cepat-cepat menilai orang menurut kita. Tapi kita bisa mengatakan orang salah atau benar setelah kita mengetahui kenapa orang itu begitu. Ya, kenapa orang itu begini. Itu tidak cepat. Karena ada orang kan jumpa dengan kita mukanya buruk aja. Kamu kok buruk aja muka kamu. Kenapa? Apa salah saya? Tidak boleh begitu. Boleh. Dia mungkin mukanya seperti itu karena mungkin ada masalah. Ya, kita ini kan muka ini kan cerminan hati kita. Ada masalah, jangan cepat menganggap orang lain itu benci kepada kita, marah. Enggak. Jadi sesuai dengan ayat yang kemarin yang dulu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, ada apa, tanya dulu baik-baik. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Jangan cepat kita memponis orang ini begini, orang ini begini. Jangan. Saya di kampus, saya mengajar mata kuliah namanya Hukum Pemerintahan Islam. Jadi ketika itu bicara ada materi tentang masalah khilafah. Ada salah seorang, Pak, saya tidak setuju khilafah. Khilafah itu macam-macam. Itu. Lalu saya tanya, kamu ngerti tidak khilafah itu apa? Kamu sudah pelajari? Belum Pak. Ya kalau belum bagaimana kamu bisa benci? Nah sekarang ikut saja dulu. Setelah diikutinya sampai 4-5 pertemuan,
Apa katanya? Iya juga Pak ya katanya. Nah, jadi sekarang anak-anak muda kita bisa difitnah orang dengan cara seperti itu. Dan kita pun juga mudah. Makanya kalau ragu tentang sesuatu dalam agama terutama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang tahu yang tahu kalau kalian tidak tahu. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri tanpa kita tahu kita lakukan apa dasar kita melakukan tindakan itu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sekali demikian ya pagi ini hari 28 ini. Mungkin pagi besok kita tidak taklim, rencana saya mau balik kampung pagi besok. Jadi sekarang kalau ada yang akan bertanya silakan ya. Karena sekarang masih ada juga yang bertanya lagi. Apa tanya? Pak, itu zakat fitrah itu boleh enggak kepada anak yatim? Rupanya masih ada yang bertanya itu. Ya. Anak yatim itu bukan untuk dizakati, tetapi tanggung jawab kita, kewajiban kita bantunya. Tidak boleh. Zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, khusus untuk orang fakir miskin. Itu. Ya, tidak boleh untuk yang untuk lain. Pokoknya masih ada yang bertanya seperti itu. Nah, pertanyaan itu mungkin wajar saja karena ya tadi ya, ilmu itu kan bukan berkembang, tapi dia mungkin dulu tidak pernah mengikuti, lalu dia sekarang menjadi ragu. Ya, silakan Pak. Oh, nah dalam ketentuan berapa mana pembagiannya itu tidak ditentukan. Cuma tujuannya apa? Tujuannya kan membantu di hari raya itu supaya jangan ada di antara saudara kita itu yang bersedih hati karena tidak punya makanan, tidak punya baju baru misalnya. Jadi caranya bagaimana? Tidak merata. Bagaimana? Berapa orang di keluarga aja tuh. Supaya jangan dapat sedikit aja, akibatnya yang lain menjadi sedih. Tidak harus merata, tapi sesuai dengan kondisinya dari si orang itu. Ya, jadi kalau ada anaknya 4, tentu nggak sama dengan anak punya anak 6. Maksudnya. Kadang-kadang kalau menjelang Lebaran ini, yang lebih susah itu malah fakir miskin. Yang lebih susah daripada anak yatim. Anak yatim udah banyak perhatian orang. Jadi kebijakan daripada amil adalah tadi melihat si mustahik itu kondisinya seperti apa. Dan amil nggak usah ya, amil nggak usah ambil pada zakat fitrah itu. Gitu. Yang lain aja diberi. Zakat mal boleh. Dari zakat mal amil yang zakat fitrah berikan semuanya untuk orang-orang yang fakir miskin. Jadi gitu Pak. Hah? Enggak. Jangan. Enggak, zakat mal saya ambil. Makanya oleh sebab itu amil itu kita kan terdiri daripada ketua-ketua RT. Misalnya ketua-ketua RT yang lebih tahu masyarakatnya. Ini kondisinya bagaimana, ini kondisinya bagaimana. Pokoknya di hari Lebaran itu tidak boleh ada orang yang bersedih hati karena tidak makan, karena nggak ada kue. Nah, kalau lebih dari itu karena tidak punya baju anaknya misalnya, tidak punya baju baru misalnya anaknya. Jadi kita tengok-tengoklah, jangan sampai kita lengah. Kalau kita tengok ada ya perhatikanlah, jangan sampai kita tidak tahu. Kalau zakat mal itu baru. Habis hari baru 10 menit ya. Ya. Maksudnya zakat mal itu nggak boleh kena yatim. Zakat itu tidak ada untuk anak yatim. Boleh. Tidak boleh. Zakat itu termasuk apa namanya Innas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi orang mustahik itu ada 8 golongan. Fakir miskin, ya, fisabilillah. Kemudian sekarang kan ada juga namanya
firriqab, itu budak, ya. Siapa lagi tuh? Ah? Ya, gharim, ya. Orang yang sedang berutang, tidak bisa dia, bukan gharim masjid, bukan. Kita tukang pengurus masjid itu kita namakan gharim. Gharim yang sebenarnya bukan anak-anak kita ini. Gharim sebenarnya itu adalah Pak Haji ini, ketua ini, itu gharim. Kalau dia berhutang untuk mengurus masjid, berhutang dia, itu gharim namanya. Salah. Pengurus masjid itu dia membangun masjid supaya masjid kita fasilitasnya lengkap, dia berhutang dulu. Itu gharim. Dia berhutang untuk kepentingan masjid atau berhutang untuk kepentingan diri sendiri, bayar hutangnya. Anak yatim nggak ada. Anak yatim itu tidak mustahik zakat. Ya, karena apa? Anak yatim itu adalah kewajiban kita untuk menanggungnya. Bukan berhak zakat. Ya, itu yang masih banyak juga orang yang kadang-kadang salah memahami itu. Masih karehnya. Itu hadisnya jelas tuh. Zakatul fitri tu'matan lil masakin, tuhratan lis-saim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu adalah untuk mensucikan orang yang puasa dan untuk makan untuk fakir miskin. Jaleh itu hadisnya. Jangan dibela-bela jaleh. Itu. Ya, silakan. Pak Samsul. Ya, sesuai dengan zakat tadi Pak, biasanya di tahun-tahun yang lalu kemarin zakat fitrah ini kita membagikan fakir miskin pertama. Namun ambil zakat menerimanya juga bagaimana dengan yang sampai ada di bawah yang menerima? Iya. Zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Iya. Ada yang berijtihad juga, ya juga amil bolehlah. Tapi dari hadis ini nampak tidak ada amil. Ya, dia tidak masuk asnaf. Kalau asnaf 8 amil masuk. Makanya untuk lebih ihtiyat, untuk lebih hati-hati, ambillah dari zakat mal. Kalau tahun lalu ya udah lewat, tidak masalah. Berarti tidak bisa juga dia kayak 2 hari sebelum lebaran diserahkan karena orang zakat siapa? Apakah nanti zakat yang diterima setelah 2 hari sebelum lebaran itu, kalau zakat mal oke bisa kita bagikan ke amil. Yang orang berzakat fitrah menjelang katib naik atas mimbar kan masih ada orang berzakat. Iya, jadi amil itu bekerja sampai katib naik mimbar. Jadi gimana akan kalau sudah dibagikan zakat, lalu masih ada orang yang menyerahkan, ya serahkan ke pakai duit, tambah lagi, mana dia apa? Tambah, misalnya ini mungkin masih kurang, tambah lagi ke sana. Itu aja. Jadi amil itu kerja amil zakat fitrah itu kerjanya sampai khatib naik mimbar. Artinya batas tugasnya. Kalau sudah itu kan apa lagi? Kalau orang yang masih bayar zakat fitrah sesudah khatib naik mimbar, itu sedekatun min sedekat, termasuk sedekah biasa aja lagi. Jadi usahakanlah. Memang ada juga yang berpendapat, tapi pendapatnya itu dalilnya sudah dalil akal biasa saja. Kalau dalil hadis udah jelas-jelas jangan. Kalau gitu banyak orang tidak mau jadi amil, memang tidak mau punya pahala. Karena waktu zakat mal pun digabungkan ke zakat fitrah. Yang zakat mal tadi dicampur. Ya boleh, tapi kan disisakan. Ini zakat fitrah. Zakat mal ini mau digabungkan ke pemberiannya. Kan memberikannya yang digabungkan. Barang itu tidak bergabung. Nah. Jadi kan waktu memberikannya digabungkan. Ini dari zakat mal, ini dari zakat fitrah. Nah, yang untuk zakat mal ini boleh amil yang mengambil. Wal amilina 'alaiha. Itu boleh. Itu. Berarti perjalanan yang selama ini salah dari pelaksanaan. Ya itu kan sudah saya bilang tadi, ada memang sebagian yang berpendapat boleh, tapi dasarnya apa?
Tidak itu dasarnya. Kalau boleh amil, berarti boleh yang lain juga zakat fitrah itu. Boleh fisabilillah, boleh gharimin, boleh yang lain-lain ibnu sabil. Enggak. Kenapa amil saja yang boleh, yang ikut tidak? Karena amil itu masuk dalam asnaf yang 8. Kalau asnaf 8 sama haknya. Kalau untuk zakat fitrah itu khusus fakir miskin saja. Itu. Nah, itu saya melihat di situ dari hadis itu bahwa sebaiknya kita lebih hati-hati. Ya, jangan sampai kita terambil hak fakir miskin, itu yang kita takutkan. Dilemanya mungkin di waktu, Pak. Dilema antara mau khutbah itu, Pak, dekat-dekat hari mau khutbah itu orang masih mengasihkan memberikan zakat fitrah. Sementara ambil buka pulang kampung gitu, Pak. Takutnya nanti, Pak, nama orang diambil usul, Pak. Iya, itu kan risiko. Ya risiko kan tidak solusi, Pak. Tak ada solusi. Solusinya gitu, suruh orang itu membayar zakat fitrah. Tapi kalau pengumuman itu, Pak, lah dari dulu, Pak. Kadang-kadang 2 hari sebelum hari H, ya, Pak, tidak terima oleh jadi, Pak. Jadi gini. Ketika di mimbar masih membayar ya, Pak. Tidak terima, Pak. Jadi gini, yang namanya amil itu bukan orang yang disekakan lalu lain-lain boleh menerima. Orang yang menerima yang ada di masjid itu, pengurus masjid itu apa? Itu amil namanya. Tidak harus dia, amil lah pulang kampung, Pak. Awak jadi amil. Iya, amil itu kan pulang kampung, gitu, Pak. Iya, amil itu pulang kampung, ya kan? Kan masih ada 3 hari saji, ada RT, atau misalnya ambu ada sikoh. Amil pulang kampung, orang masih mesti dia mau terima. Mau salurkan. Abu jadi amil waktu itu. Itu contohnya. Aja tuh aja. Maksudnya aja kan. Jadi misalnya aja kan. Atau Pak Mumin misalnya. Pak Muminnya sibuk sih kalau pulang kampung dah. Pak, balik kok Pak. Kurang kena mimbar, ambos kini ko buru aduh piti Pak bayar zakat Pak Ali. Yang buat terima. Bagi amil. Dijadikan jauh, niatkan jawab menjadi amil. Amil itu pengelolanya langsung. Serahkan. Tidak boleh, tidak sulit, mudah benar. Mudah mungkin di teori begitu, Pak. Tidak teori, prakteknya mudah ya. Mudah juga kecuali paham. Kecuali kalau kita tidak paham. Bang tak paham. Awak duduk sih kau. Ketua amil lah pulang. Kalau pulang ketua masjid lah pulang loh. Aduh orang mantan Pak. Aku Pak. Tiang kini ada loh. Nah, bagi Pak Mumin biambo terima. Itu boleh jadi amil. Sah jadi amil langsung. Kalau penerimanya itu mungkin bisa siapa saja, Pak. Menyalurkan balik itu yang Nah, begini, untuk menyalurkan balik itu kan kesulitan tadi. Ya kita terima amil dulu. Tetapi ini ada 2 pendapat. Harus disalurkan cepat, tapi boleh amil itu menyimpan. Dalam arti karena tidak sempat menyalurkannya, tapi dia sudah serahkan kepada amil. Dia sudah serahkan zakat fitrah itu kepada amil, mahwab itu berarti zakat fitrah itu sudah sah. Bisa diserahkan sesudah lebaran nanti. Berarti karena kondisi darurat. Karena ada kondisi yang sudah kasib namanya. Itu. Kan ini unsur tadi, Pak. Tujuan zakat fitrah tadi supaya agar fakir miskin tidak ada yang tidak makan. Ya. Saat lebaran. Sementara setelah lebaran baru dibagikan, Pak. Setelah lebaran dibagi itu karena kondisi. Karena kondisi yang jelas kewajiban orang yang membayar zakat fitrah itu sudah disampaikan sebelum khatib naik mimbar. Karena nggak sempat membagi, saja Pak Mumin, mungkin Pak Mumin kamu membagi ya. Beliau aja berjalan lepayah ke Bangkri cari orang ini. Ya, gitu. Jadi itu namanya ihtiyat, dalam artian disampaikan makanya dibagi zakat fitrah itu 2 hari sebelum itu. Kalau orang yang tidak punya uang dia atau beras untuk berzakat, dengan zakat yang dia terima itu dia boleh bayarkan zakat. Karena zakat itu wajib. Boleh, kenapa tidak? Kondisi itu ada orang tidak mau, karena orang mampu itu antara lagi, Pak. Itu lain, itu kasus orang. Kalau jadi tidak mampu itu sarakinya nyon minta ngomong. Orang mampu gini kok hagian. Dia mampu, itu kan tahir terakhir ini mantan. Itu tadi. Nyo kelalaiannya tanggung sendiri. Ya kan? Itu aja.
Itu solusinya gitu. Jadi terima. Akhirnya ya terserahlah kepada Allah lagi. Ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semaksimal ikhtiarnya mampu. Baru dia tanya orang lah kapo, lah orang lah kena mimbar. Baru itu orang pulang dia tanya, boleh terima aja lah, tapi kalau sudah itu terima aja lah. Tapi sedekatun min sedekat itu. Hah? Iya, mana itu kamu yang surang. Tidak sulit begitu. Nah kini diumumkan Bapak Ibu sekalian, kami umumkan di masjid. Amil tidak menerima zakat fitrah lagi sesudah tanggal sekian, jam sekian. Udah habis. Nah. Iya kan? Betul berkali-kali. Akhirnya serahkan kepada Allah. Ya kan? Kalau yang dilaksanakan memang Amil tidak menerima waktu penyerahan. Nah itu ada diberikan Amil. Cuman yang setelah orang di waktu-waktu batas yang sudah dikasihkan itu masih ada yang bayar. Itulah yang terjadi. Jadi akhirnya tadi dia serahkan itu, kemudian kalau teorinya yang tadi itu sedekat min sedekat. Tidak saleh karena lah naik mimbar. Jadi kalau digabungkan solusi kedua tadi, orang tu apa? Kayaknya kalau lagi kan awak tidak bisa magihkan, bisa jadi masuk pada sedekah biasa aja deh, tidak zakat fitrah. Itu namanya utang tabayi tidak lunas, apa istilahnya? Utang tabayi tidak lunas tu. Nah itulah yang tadi. Tapi prinsipnya janganlah, kalau menurut hadis itu jangan mengambil dari zakat fitrah, ambil dari zakat mal. Itu prinsip. Ya. Jadi yang sebaiknya untuk dibagi itu zakat mal itu kemana Pak yang berhak menerima? Ya zakat mal itu kan ada 8 golongan. Tapi tidak harus dibagi rata ke 8 golongan. Kalau orangnya tidak apa yang ada. Yang di sekitar awak apa yang ada. Zakat itu Bapak Ibu diutamakan dulu kepada orang yang akrab, akrab. Yang dekat-dekat dulu. Dekat dulu. Kalau tidak ada baru. Jadi kalau jelas pertanyaannya Pak. Jangan salah, kurang menitip jawab itu encik membayar. Iya. Yang pasti intinya. Iya. Justru ada zakat mal. Iya. Jadi orang menitip, kalau menitip itu anak-anak, susahnya kalau lain menitip perkara pula dia kan jari itu kan. Tapi kan bisa pahala jawab itu. Iya. Itu apa jalan kamar bagi? Kamar bagilah kepada orang yang ini termasuk golongan asnaf atau tidak. Tapi yang utamanya fakir miskin. Itu yang utamanya. Ya. Enggak, karena yatim enggak ada. Yatim tidak ada sama sekali. Ya, jangan itu atau nak dibolehkan Pak atau nak wajib menerima? Ini tidak termasuk golongan. Kalau masuk golongan tidak terima boleh. Kalau anak yatim kurang miskin, jadi kalau punya jalan, hanya pendidikan anak itu kan. Iya. Ini saya bilang Pak. Iya. Kalau anak yatim namanya anak-anak. Sebenarnya patokan anak yatim itu anak yang belum balik. Kini kan bapak panjang. Anak lah SMA lah kuliah yatimnya namanya. Ambon anak yatim piatu mau. Jadi gitu. Jadi gitu ya, untuk lebih ikhtiar. Nah tadi kembali kemarin tadi supaya kalau diagih orangnya terima, kini itu bagian dari sedekah lah. Tapi selagi masih ada waktu, anak amil itu nyokap pulang kampung ini sebelum orang khutbah atau sudah khutbah? Kan sebelum khutbah. Sudah khutbah. Kalau sudah khutbah masih sah bayar orang itu bayar. Kita salurkan kemudian tidak masalah. Tapi kalau amil pulang sebelum khutbah tentu tidak bisa menerima oleh. Jadi amil yang lain yang bisa menerima. Tanggung jawab bersama. Setelah lebaran ya. Tapi itu kan sudah diterima oleh amil. Sebenarnya mana? Amil itu hanya menyalurkan saja. Yang berhak itu adalah fakir miskin. Nah oleh sebab itu kalau serahkan sebelum itu memang seharusnya diserahkan kepada
orang sebelum itu. Tapi kan tidak ada orangnya, sulit ya simpan tuh. Itu sudah menyalurkan kepada panitia, tapi panitia tidak punya hak. Panitia yang terambil. Jadi juga di Madima biasa untuk itu, bukan biasa banyak untuk itu. Ini mau kecil haji apa Pak Ketua tadi, kalau yang miskin tidak ada. Ini orang berado, bagi zakat fitrah, laku dia kemudian mungkin nantinya kata-kata ke dia bayar tindak, kalau itu kata-kata tulak dalam itu dosa lang bayar dia zakat fitrah le, iya kan? Bisa. Jadi gitu. Baiklah ya. Jadi sampai situ dulu. Waktu sudah masuk pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.